Bersama ini disajikan beberapa hasil renungan secara sederhana untuk dipikirkan lebih lanjut seperti 1. Kapan kita merasa cukup? Yang dimaksud cukup kepuasaan dalam Yoga Sutra Patanjali dijelaskan dalam niyama, disiplin diri atau observasi, yaitu perasaan yang muncul ketika seseorang menerima apa yang dimiliki saat ini. Menerima di sini bukan berarti pasif, tetapi ikhlas menerima hasil usaha yang telah dilakukan tanpa keinginan berlebihan, ketamakan. Orang yang demikian biasanya fokus pada kepuasaan spiritual bukan masalah duniawi. Mereka mengutamakan kedamaian batin dan ketenangan jiwa, Atman, dalam dunia yang penuh glamor saat ini. Mereka mengembangkan sikap ketidakterikatan, Vairagya, di mana kesenangan duniawi itu hanya bersifat sementara dan tidak kekal. Mereka melakukan kewajiban, dharma, secara benar. Dengan melepaskan keinginan, ego, mencapai kepuasan pribadi. Jadi kapan kita merasa cukup saat kita mencapai kepuasaan, santosa, pribadi berasal dari dalam diri atas kesadaran spiritual. 2. Tuhan tidak pernah tidur. Ungkapan Gusti Ora Sare sudah populer saat ini. Mari kita simak dari sudut spiritual. Apa maknanya? Bahwa Tuhan selalu hadir, berkesadaran, untuk menjaga keberadaan ciptaannya. Konsep ini terkait dengan Tuhan sebagai pencipta, pemelihara dan pelebur, Brahma, Wisnu dan jiwa. Ada yang menganggap bahwa konsep ini suatu kesadaran ilahi yang tidak pernah terlelap. Konsep ini juga mengajarkan kita bahwa Tuhan selalu berada dalam diri makhluknya untuk membimbing ke tujuan yang benar. Oleh karena ketidaktahuan, avidya, kita terlepas dari keterhubungan itu, Atman Brahman. Dalam keadaan tertidur, ada mimpi. Itu berarti kesadaran fisik rendah beralih kepada kesadaran lebih halus, sementara tertinggi, Atman, tetap terjaga. Dengan demikian, Tuhan selalu berada di dalam diri ciptaannya, tidak pernah meninggalkan mereka. 3. Sekilas tentang Mulat Sarira. Ditinjau dari segi spiritual, yang dimaksud Mulat Sarira adalah ajaran tentang introspeksi diri, secara jujur mengenali, memahami, memperbaiki kesalahan, serta mengembangkan potensi diri sendiri. Bertujuan untuk mencapai keselarasan batin dalam mengembangkan Trihita Karana dan kebahagiaan sejati. Secara singkat, berani melihat diri apa adanya. Untuk menemukan ketenangan berhubungan dengan Tuhan dan alam semesta ini. Mengenali di sini secara mendalam bukan hanya fisik, juga pikiran, perkataan dan perbuatan yang benar. Pengertian introspeksi ini mengendalikan ego negatif, berpikir sebelum berkata atau bertindak, agar sejalan dengan dharma. Dengan demikian dapat menemukan kedamaian batin sebagai tujuan utama. Dengan jalan ini dapat mengurangi kekotoran batin, menemukan diri sejati, Atman, menjadi manusia yang luhur. 4. Segala sesuatu bersifat sementara. Dunia material atau realitas fisik yang kita alami semuanya ilusi pikiran, maya. Mereka bukan tidak ada tetapi selalu berubah-ubah, tidak tetap. Kebenaran tertinggi hanyalah Tuhan, Brahman. Segala sesuatu yang diciptakan adalah maya, akan hancur. Ini juga termasuk dalam konsep kelahiran kembali setelah kematian, reinkarnasi, baik kesenangan, kebahagiaan, maupun penderitaan bersifat fana di mana tujuan akhir adalah moksa. Jadi satu-satunya yang konstan adalah perubahan itu sendiri, seperti tubuh fisik, kekayaan, status sosial, selalu berubah. Tunduk pada waktu, kala. Satu-satunya yang bersifat abadi yaitu Brahman atau Atman, realitas jati diri sejati. 5. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa guna. Manfaatkanlah waktu secara bijak.
Karena waktu, kala, sering dimanifestasikan sebagai Sang Hyang Kala, putra Ciwa. Dalam mitos-mitos itu digambarkan, bagaimana kehebatan Betara Kala melahap segala sesuatu tanpa ampun. Jadi waktu itu merupakan aset berharga dalam perjalanan hidup ini. Bila ditinjau dari waktu, yuga, di mana sekarang zaman Kali Yuga. Waktu hidup kita terlalu singkat atau pendek, hanya ciplakan barong, bes. Bali, manfaatkanlah sebaik-baiknya di mana sehubungan dengan catur purus harta, dharma, arta, kama, dan moksa. Dari segi hukum karma kita selalu harus berbuat baik agar setelah reinkarnasi lahir lebih baik lagi. Oleh karena itu pentingnya melakukan sadhana, yoga, meditasi, doa, dan ritual keagamaan. Jadi disinilah pentingnya mengingatkan akan sifat waktu yang singkat itu agar jangan disia-siakan apalagi saat masih aktif, muda. Demikianlah renungan sederhana, semoga bermanfaat.